Shalom. Kita baca dalam buku 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 16. Saya baca bagi kita semua, dikatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya yang mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkannya untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jikalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat ini, Tuhan mengatakan kita mati. Amin. Karena Kristus sudah mati, maka kita sudah mati. Kenapa itu penting? Kita kalau kenalan sama orang, biasanya kita ukur dia. Namanya siapa? Marganya dari mana? Terakhir kampungnya di mana? Kita langsung ukur nih. Nah, pas dibilangnya kampungnya, sekolahnya di mana? Kita ukur-ukuran ini. Asal kenalan itu kita mulai ukur. Baru aku sekolah di sini, langsung kita ukur. Oh, begini dia. Rumahnya di mana? Oh, di sini. Oh, ini orang kaya. Kita begitu. Tanpa kita sadari, kita ukur. Ada dua dampaknya. Waktu kita ukur dia lebih hebat, kita minder. Kita ukur lagi, ternyata kita lebih hebat, kita sombong. Hanya dua itu. Makanya kalau orang mati tidak saling mengukur. Kali orang mati baru dia ukur-ukur, nggak ada. Dan kenapa iman kita juga nggak bisa bertumbuh? Karena kita juga ukur lihat kita, jadwal doa kita, doa pas. Orang mati dianggap Tuhan kita mati semua. Amin. Maka kita hidup tidak lagi untuk kita. Jadi yang perlu kita bahas siapa? Yesus. Dilarang ngomong sama orang mati. Gimana kalau saya sakit Pak Jo? Jangan bahas itu. Bahas Yesus penyembuh. Jangan kita Tuhan sakit di sini Tuhan, terakhir mati aja aku Tuhan, repot. Jangan ceritakan kasus kematian ini ke sorga. Ceritakan dia kepada yang mati itu. Maka kenapa iman kita tak berani ngomong yang besar dan sebagainya? Kita selalu cek lewat diri kita. Saya akan keliling dunia, saya mikir saya nggak bisa bahasa Inggris, ongkosnya dari mana, visanya dari mana. Itu kan ukuran manusia semua. Orang mati nggak mikir. Jadi kita gimana? Kita disuruh beriman. Dan iman itu tak pakai otak. Di sini yang repot. Iman itu kita percaya saja. Amin saudara. Dan kita mulai ukur-ukur kan. Kalau kita pengen beli rumah contohnya. Yang pertama kali kita lihat tabungan kita. Pas ini nggak layak ini beli rumah besar. Mulai doa kita, ya Allah harga 500 juta juga oke lah Tuhan. Uangku kan hanya sekian. Berarti bukan karena Tuhan kita beli rumah itu. Sekarang saya ingin tanya, apa yang susah bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tapi kita kacamata kita sudah dari keberadaan kita itu. Kita udah mulai batasin. Saya kan pendidikan saya hanya mungkin teler aja gitu, nggak bisa. Dan karena kita masih hidup, kita membanding-bandingkan, kita nggak pede, kita semua. Kami akan ke Amerika, kebetulan di LA itu sebelahnya ada Fuller. Fuller itu sekolah Alkitab salah satu terhebat di dunia. Saya kan buka sekolah di sampingnya. Gimana? Dosen saya tamatan Fuller semua. Sekarang saya buka sekolah di sampingnya. Terus apa yang saya lihat? Dan mereka PhD. Saya PhD juga enggak. Teologianya masih tololgia. Terus apa yang saya lihat? Lihat Yesus yang luar biasa. Amin. Justru di saat kita enggak bisa diandalkan, lebih gampang mengandalkan Tuhan. Semua kelemahan kita itu baik bagi kita. Semakin tak ada yang bisa diandalkan, lebih bagus. Karena itu orang mati, jangan lagi batasi diri saudara.
Karena Yesus yang hidup. Dan karena Yesus yang hidup, apa yang tidak mungkin? Mungkinkah Yesus punya rumah harga miliaran? Mungkin, bilang mungkin saudara. Sepanjang dia mungkin, saudara juga mungkin. Mungkin kayak sekeliling dunia, mungkin. Sepanjang dia mungkin, saudara juga mungkin. Jadi yang kita bahas itu bukan kekurangan uang kita bahas kehebatan yang hidup itu. Makanya kita nggak bahas lagi, makanya sekarang kita udah mati. Dalam buku Galatia lebih jelas lagi ditulis. Jadi orang mati. Jadi jangan lagi kita banding-bandingkan diri kita kayak lagu itu kan. Farel aja bilang kalau dibanding-bandingkan aku tak sanggup katanya. Ya Pak Olga ya. Dibanding-bandingkan aku tak sanggup kata si Farel kan. Kita tanpa kita sadari kita lakukan itu. Doa kita pun begitu. Harusnya iman kita semua sama. Imannya Yesus saja. Jadi nggak ada yang lebih besar imannya lagi. Oh Yesus dulu bilang iya karena dia belum ke sorga. Hari ini semua dalam nama Yesus. Yesus dalam diri saudara dan diri saya sama nggak hebatnya? Ya sama lah. Hebatnya sama. Tapi kenapa kita nggak bisa ngomong? Kita mulai banding-bandingkan jam doa mereka 2 jam. Kita nggak berdoa. Dia lebih kudus kita enggak. Udah mati. Orang mati sama-sama bau. Jadi hanya kasih formalin sebentar aja kan, bau lagi kan. Ya kita ya pernah lihat mayat ya saya kira setujulah gitu itu. Ayat 19 ayat 2. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Jadi kita sudah mati. Jadi jangan lagi dirasa-rasakan. Jangan bangkitkan perasaan saudara. Bahagia itu detik ini. Bahagia itu tidak besok. Bahagia itu bukan kemarin. Bahagia itu detik ini. Kenapa? Karena ada Yesus bersama dengan saudara. Nanti ke surga kita ngapain? Siapa yang ke surga? Angkat tangan. Kita ke surga semua kan? Terus ngapain kita ke surga? Bingung kan? Kalau kita baca buku Mazmur dikatakan, yang kuingini di sorga, Yesus saja. Loh, jadi yang ke sorga nanti ada emas. Enggak, saudara menikmati persekutuan dengan Yesus. Yang lainnya itu bonus. Yang pernah jatuh cinta paham ini. Yang belum ya berdoalah. Artinya begini, orang yang pacaran tempat tak penting. Bilang amin saudara, amin, amin. Yang penting sama dia bersama yang dia cintain. Setuju? Bilang setuju aja lah. Oke. Iyalah ya. Jadi tempat tak penting. Sebenarnya kita ke sorga nanti. Yaitu menikmati Yesus. Apa Yesus cukup? Segala sesuatu ada dalam diri Yesus. Rumah saudara, mobil saudara, teman hidup. Semua ada dalam diri Yesus. Yesus cukup kok bagi kita. Jadi kalau di sorga pun hanya Yesus saja, sekarang ada Yesus di hati kita, sama aja. Sekarang kalau Yesus yang dalam diri kita, apa yang terbatas? Tak ada yang terbatas. Saya bilang sama anak-anak saya punya 3 anak. Kalian, ya mungkin saya pernah bilang sini, bapak kalian sesungguhnya itu bukan saya. Mereka kaget, jadi siapa? Bapak di sorga. Baru mereka. Jadi bapak gimana? Sebelum saya ada, Tuhan sudah pilih kalian. Kerjaan saya itu hanya mengenalkan kalian kepada bapak kalian itu. Karena saya hanya sementara. Jadi semua uang yang kukasih sama kalian bukan uang saya. Jadi uang bapak di sorga. Jadi kalau kalian butuh duit, jangan minta ke saya, minta ke dia. Biar dia transfer lewat saya. Karena itu, karena kalian bapak di sorga, jagat raya ini milik bapak kalian. Perhatikan ini. Amin saudara. Karena itu saudara, saya bilang sama saya, pilih mau di benua mana kalian tinggal. Karena itu milik bapakmu. Amin saudara. Ini hanya orang mati yang bisa ngomong. Saudara melihat dompet saya. Jangan, kita kan sudah mati tadi. Kita bahas Yesus, amin. Yang menghalangi kita kan bahasa Inggrisku gimana. Kita kan sudah dimatikan tadi. Jadi yang kita bahas siapa? Yesus. Kalau Yesus tak terbatas.
maka engkau pun bisa kaya tak terbatas. Karena Yesus yang memberikannya. Engkau bisa keliling dunia tak terbatas. Yesus yang melakukannya. Apapun doa kita bisa dijawab. Karena kita nggak lagi dibatasin oleh diri kita. Karena Yesus itu tak terbatas. Itu jangan batasin impian saudara. Memang tidak mungkin? Memang tak mungkin. Kalau mungkin ngapain ngandalkan Tuhan? Saudara aja yang ngerjain. Pernah kali lihat orang mati itu bisa makan? Nggak bisa. Maka dikatakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nol. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang nggak bisa? Hari ini hadapi gunung saudara. Apa yang nggak bisa? Tuhan menghantam kau bilang. Nah saudara, apakah gunung keuangan lah, rumah lah. Saya mengalaminya saudara. Saya mau jual rumah saya di Jakarta. Harusnya kalau laku itu hidup saya nggak perlu bergumul lagi kupikir. NJP-nya 12M. Saya mau jual 10M aja. Sudah dinotaris, sudah tanda tangan, sudah kasih DP. Batal. Sudah 2 kali kasih DP. Dulu sempat kujual itu $2 juta Singapura. Sudah ke notaris, sudah bayar $50.000. Batal. Kemarin udahlah setengahnya aja lah. 12 miliar pun cukup lah. Sudah ke notaris, sudah batal lagi. Terus apakah saya mengalah? Enggak lah. Sekarang saya pengen bangun gedung aja tuh. Jadi toko, jadi perkantoran aja. Oh jangan takut. Berarti Tuhan ingin memberkati lebih daripada 12M. Bilang amin lah saudara. Terus gimana? Memang jangan pikirkan. Bagi Tuhan itu nggak besar 12M. Kita mulai hitung-hitung dengan otak kita repot saudara. Maka kita harus mati dulu baru bisa kita lihat perkara-perkara yang besar itu. Dikatakan dari sini sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup bukan lagi aku. Tapi Kristus yang hidup dalam hidupku ini. Dan hidupku yang aku hidup sekarang dalam daging. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku. Dan yang menyerahkan dirinya bagiku. Sekarang iman kita Allah mengasihi kita. Dan gak hanya mengasihi. Dia berikan nyawanya bagi kita. Kalau nyawanya pun diberikan. Apa yang gak dia berikan? Saudara, mana lebih mahal nyawa Tuhan daripada dunia ini? Ya nyawa Tuhan. Saudara, waktu Allah jadikan dunia ini, dia hanya ngomong saja. Kekayaan, tambang, semua jadi. Semua jadi. Tapi waktu manusia berdosa, dia bisa ngomong saja enggak? Enggak bisa. Enggak bisa dikatakan, kuampuni. Enggak bisa. Dia harus turun ke sorga, menjadi manusia, dibayarnya dosa itu dengan kematiannya. Pertanyaannya, mana lebih mahal dunia ini daripada nyawa kita? Nyawa kita lah. Jadi kalau dia berikan nyawa dia untuk nyawa kita itu tadi, apapun impian saudara tidak terlalu besar bagi Allah. Maka dikatakan, if you ask anything in my name, I will do it. Yohanes 14 ayat 14. Jika engkau minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Enggak dikatakan aku sensor dulu. Enggak dikatakan aku pikir-pikir dulu. Saya pernah tanya, kok anything sih? Coba kita baca ini. Yohanes 14 ayat 14. Kalau bahasa Inggrisnya sih anything katanya ya. Kalau bahasa Indonesia sesuatu, anything itu lebih pas. Betul? Kalau bahasa, jika kamu minta sesuatu kepada aku dalam namaku, enggak dibilangnya aku pikir-pikir dulu. Enggak juga dibilangnya kita pikirkan dulu. Enggak. Aku akan melakukannya. Bahasa Inggrisnya if you ask anything. Bilang anything saudara. Anything in my name I will do it. Sekarang kita tak berani ngomong. Karena kita mulai hitung dari kacamata kita. Kita lihat dari dompet kita, pendidikan kita, ngomong pun tak berani. Pagi hari ini saudara. Kristus yang hidup. Maka doa kita pun doa tak terbatas. Cuman kesukaan kita kan beda-beda. Kalau saya dari dulu memang kesukaan saya keliling-keliling. Jadi saya pengen buka gereja di Amerika 500, di Eropa 500. Saya pengen meninggal usia 90 tahun. Sekarang saya sudah 50, 40 tahun lagi lah usia saya.
Oh iya kan, ajar kita bisa minta usia, bisa. If you ask anything, itu bagian usia enggak? Iya, jangan tiba-tiba dikit-dikit angkat aku Tuhan, cepat kalau sudah diangkat nanti. Saya mau cerita mama saya ini udah meninggal. Kami dari kampung, kampung banget. Sampai sekarang kampung itu masih kampung sekali. Sampai hari ini. Jadi di sana itu kamar mandinya di mana-mana. Bawa kayu aja karena babi di mana-mana. Yang paham-paham lah maksud saya. Yang nggak paham nanti kalian tanya. Kenapa bawa kayu kalau banyak situ. Dan tahu saudara, kami waktu kecil itu saya suka sama mama saya ke bawah pokok kopi. Jadi mama saya suka bilang, Jo, saya mau ke Yerusalem dulu sebelum ke sorga. Saya masih kecil. Yerusalem yang mana, Mak? Bapak saya bilang, udah gila mama itu, gak usah aku dengerin. Kenapa Pak? Dia pun gak tahu di mana arah Yerusalem itu. Jadi kalau mama saya udah bilang Yerusalem, bapak saya bilang, udah gila dia, gak usah aku dengerin. Iya kan aja. Baru bapak saya ngeledek dia, Yerusalem baru ya? Bukan, aku mau ke Yerusalem. Jadi setiap kali mama saya bilang ke Yerusalem, mama saya hanya kelas 3 SD. Bapak saya kelas 5 SD. Susah itu saudara. Kampung kami dari Medan itu 5, bisa kalau macet pernah 12 jam baru nyampe. Di pelosok tanah air itu. Jadi kalau ada ujung dunia salah satunya di situ lah. Jadi kampung sekali. Tapi bapak saya beda lagi impiannya. Dia hanya bilang tiap kali kalian makan, setelah nanti kalian punya telepon semua. Karena bagi kami dulu telepon itu mahal. Punya telepon semua, bisa jalan bersama. Aku meninggal. Nah, waktu itu kami semua 5 anaknya, 3 jadi pendeta. 2 pengusaha tapi semua juga aktivis di pelayanan. Kami ke Bali sama-sama. Dari Bali kami telepon bapak ini. Kami telepon, seminggu kemudian meninggal dia. Baru ku ingat ucapannya dulu, udah berhenti impian bapak itu. Semua doanya sudah cukup kan? Kami sudah telepon, ada mobil, mati dia. 57 tahun. Mama saya kena kanker rahim. Ada benjolan. Gimana mak? Gak usah kau takut. Sebelum saya ke Yerusalem, tak mati saya katanya. Mantap ini gue pikir. Bawalah ke rumah sakit kan. Gimana? Kau lihat nanti, kalian doakan saja. Keluar itu. Keluar sendiri tumornya itu tanpa dia bawain. Ah tuh kan, aku harus ke Yerusalem dulu. Terakhir saya nggak suka ke Yerusalem, saya lebih suka ke Amerika. Saya bilang ngapain ke Yerusalem, ma itu kan hanya sejarah aja. Aku ke Yerusalem, aku ditelepon. Aku udah punya uang, aku bayar ongkosmu katanya. Ya baik kali mama. Dari mana uang mama? Kan aku bilang dari dulu aku pengen ke Yerusalem. Berangkatlah kami ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem dibaptislah dia di Sungai Jordan, dilihatnya tempat Yesus itu dilahirkan. Baru malamnya di restoran dia bilang, Jo, mati aja aku di sini. saya pucat saya, tolong jangan mati di sini. Besok mama pulang ke Medan, mendarat di Polonia, mati di situ lah mama. Jangan di sini ma, tolong jangan di sini. Saya ketakutan juga, dia bilang sudah selesai impianku. Dia menentukan kapan dia meninggal. Sampai dia di Medan sakit. Ku telepon, sudah siap mah? Belum, aku mau lebih panjang lagi. Dia diperpanjang Tuhan lagi. Terus waktu dia mau meninggal, dia telepon anaknya. Aku ke Batam ya, ini pertemuan kita terakhir. Kita bingung, kayaknya mau meninggal mama ini. Dia ke Batam jumpain saya, 3 hari sini meninggal dia. Dia tahu kapan dia meninggal. Tetapkan kapan kamu meninggal. Amin saudara. Saya 90, 50 tahun lagi. Dan saya bilang sama istri saya, kita sehat Maya. Maaf ya, jangan gemuk-gemuk kali mas, supaya dengkul kita bisa jalan gitu. Iyalah, kita persiapan buat jalan-jalan. Walaupun semua sehat mah, tapi kalau kita gemuk, istri saya lumayan sekarang, bertumbuh dia. Wah nanti kita gak bisa jalan mah, tolonglah. Saya belikan sepeda lah, apalah, tolonglah mah. Demi 80 tahun itu. Kok Pak Jo yakin sekali? Ceritanya begini. Karena orang tua saya meninggalnya 57, mama saya 70, bapak mertua 60, ibu mertua 60. Saya sudah set meninggal 70. Jadi saya bilang 70. Karena kan pendeta katakan hanya 70 tahun, sisanya hanya penderitaan. Ternyata salah baca semua itu. Itu tulisan Musa
Musa bilang di padang gurun itu setelah 70 tahun nggak sanggup orang itu jalan. Itu yang dipegang para pendeta. Jadi 70 tahun itu kalau di padang gurun, saudara kan nggak di padang gurun. Musa yang ngomong itu 70 tahun di padang gurun, setelah itu sudah nggak bisa jalan memang. Maka dibilang 70 tahun aja. Saya juga pikir 70 tahun. Suatu hari saya lagi berenang. Saya tanya, Tuhan kapan aku mati? Makanya cocok juga ngomong-ngomong sama Tuhan, kapan aku mati? Baru Tuhan bilang, Kaleb kata itu. Kaleb itu 85 tahun masih kuat. Oh saya keluar dari kamar mandi, dari kolam saya tahu 85. Oh jangan 85 matilah Tuhan, 90 lah. Saya telepon istri saya, Ma kita ganti kematian kita. Jadi kapan kita mati? 90. Oke sepakat. Ayo saudara. Ada yaknya ada, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah yang digemakan itu. Hari itu hari Sabtu, saya ke Singapura khotbah di situ. Hari Sabtu lagi doa sama teman-teman, saya nggak kenal. Tiba-tiba ada seorang dari Malaysia pendeta katakan, Kaleb, udah benar ini konfirmasi. Jadi kalau saudara naik pesawat sama saya jangan takut. Takkan jatuh, tidak akan mati saudara. Amin. Jadi sekarang setelah saudara hidup sampai sekian tahun, apa yang mau saudara tinggalin? Itu cita-cita kita berbeda. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, di hati saya berbeda. Saya kasih tahu ilustrasi. Suatu hari saya berdoa, Tuhan berikan saya uang 100 triliun. Baru Tuhan tanya, buat apa uang itu? Sekarang Bapak Ibu coba pikirkan dapat uang 100 triliun. Dia apain uang itu? Oke ya, saya pikir, ini pikiran saya waktu itu. Tuhan, saya beli mobil, gak usah kau beli mobil. Ku kasih kau 300 Ferrari, Lamborghini, semua yang itu, ku kasih sama kau. Terus kau apain itu? Mikir lagi. Ku beli rumah Tuhan, gak usah kau beli. Ku kasih kau istana di setiap negara. Di mana kau tinggal? Uangnya ku tabungkan, gak usah kau tabungkan. Kau kasih lagi kau 100 triliun lagi, kau apain itu? Tahu saudara? Jangan-jangan yang kita cari itu kita gak suka. Waktu kita lapar apa aja kita makan. Tapi kalau ada Kentucky satu gerobak, saudara jadi bingung. Saya pengen makan gak? Setuju gak? Ngerti kan? Kalau ada Kentucky satu gerobak di situ datang, kalian pikir aku pengen makan gak? Saya itulah ketahuan saudara pengen makan apa. Hari-hari ini pasti saudara bingung sekarang. Dulu kita bingung, gak ada uang buat makan. Sekarang bingung, makan apa ya? Karena kita pun gak tahu apa yang kita suka. Setelah saya lihat-lihat yang saya suka, rebusan. Ternyata kayak kambing juga saya. Ternyata saya lebih suka itu daripada yang lain. Bukan berarti gak suka yang lain, tapi kalau harus pilih semua makanan pun saya minta rebusan sama cabai. Ternyata yang saya suka ini Tuhan. Tapi karena kita gak punya, maka saudara saya bilang setelah saya kasih ke orang Tuhan, itulah doa saya. Tuhan bilang, saya berikan bukan 200 triliun, nyawaku aku berikan bagimu. Hidupku dalam dirimu, itu lebih mahal daripada triliunan itu. Karena itu mulai hari ini, berkatilah orang. Saudara yang dalam diri saudara bukan hanya miliaran. Yesus pemilik pencipta jagat raya ini ada dalam diri saudara. Berkatilah orang. Sebelum saudara berkata berkati diri saudara. Mulai katakan aku kaya karena Yesus kaya. Enggak salah kaya itu saudara. Miskin pun enggak salah juga pilihannya itu. Jadi jangan ketahuan kalau miskin pilihannya sama kayak makan. Saya suka diledekin Pak Olga ini. Kalau kayak makan saya cari cabenya. Saya memang suka kali cabai itu. Jadi kalau kayak makan di rumah makan Indomie cabai, saya lebih suka cabai daripada Indomie. Ya, tapi apa setiap kali saya makan cabai air mata jatuh. Igus pun jatuh, tapi saya sudah nikmatin. Jangan-jangan saudara juga nikmatin miskin itu nggak apa-apa, sama-sama ke surga kita. Enjoy it brother. Paham maksudnya kan? Hidup itu pilihan karena udah dikatakan kau minta apa saja. Apa saja. Jadi kalau pilihan itu di mana-mana kan kita cari cabai. Jadi waktu saya mau ke Amerika, istri mau dikasih apa Pak? Ada nggak cabai rawit dibungkuskan?
Enak kali, sop gitu, enak kali itu. Bagi saya enak walaupun ada air mata. Tapi bagi orang kan gak ada enak juga. Ada orang lebih suka pizza. Pizza itu kan rasanya bagi saya gak ada. Gak pedas, gak asam, gak asin. Sementara kita kan yang kita tahu pedas, asam, dan asin aja. Ngerti maksudnya kan? Oke, balik saudara. Kalau apapun yang saudara minta Tuhan kasih, mulai pikirkan apa impian saudara. Kalau jadi saudara jadi pengusaha, kata Tuhan buat aku jadi milioner, ku berkati Tuhan ini, ku berkati. Saudara pasti diberkati. Karena saudara diciptakan Tuhan untuk memberkati orang. Hobi saya buka-buka gereja. Saya pengen memberkati Amerika dan Eropa. 500 di Amerika, 500 di Eropa. Usia saya itu ada 70 tahun, baru 20 tahun terakhir saya lagi mikir tinggal di Bali atau tinggal di Australia. Ngurusin anak cucu. 20 tahun terakhir baru terbang ke surga. Udah saya set kapan saya meninggal. Sudah selesai hidup saya. Nah, kalau saudara pengusaha jangan tanggung. Amin saudara. Ya kami kan gak pengusaha, kami pendeta ini. Jadi kalau saya pengusaha, buat aku jadi milioner, triliuner. Ku berkati pelayanan itu tuh. Karena Allah menciptakan kita di bumi untuk menjadi berkat. Itu sudah sumpah Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Engkau akan diberkati, melalui engkau semua bangsa diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pengen jadi kaya, berdoa hari ini engkau kaya menjadi berkat. Jangan sungkan-sungkan. Amin. Gak ada dosanya itu. Kalau saudara tak sanggup menanggungnya, kasih ke saya sama Pak Olga. Kami pikul salib itu. Banyak tuh orang bilang, oh kalau kita pendeta nanti kaya kita diomongin. Kalau kau tak sanggup diomongin kasih ke saya. Biar saya aja yang diomongin. Oke, jadi saudara kalau memang hanya Kristus yang hidup, ada dua iman tadi. Iman kita adalah bahwa iman Allah mengasihi kita. Iman yang kedua, Allah menyerahkan anaknya bagi kita. Jadi setiap hari iman ini yang kita perkatakan, Allah mengasihi saya. Saya pernah, ini di sini memang butuh iman saudara. Saya pernah saksikan di sini. Ada dulu mobil kami, Carry. Dibawa Pak Bakti, mungkin kalau Pak Bakti ya. Waktu dia bawa mobil itu, angkat tangan dia, haleluya, haleluya katanya. Hancur mobil itu. Saya juga gak tahu Roh Kudus di mana saat itu, tapi hancurlah mobil itu. Waktu itu gimana doanya coba? Saya tanya 3 pendeta. Itu mobilnya hancur, kurang doa kalian katanya. Lagi doa kawan itu. Mereka itu satu mobil itu satu tim pujian penyembahan. Jadi mereka nyanyi-nyanyi pakai gendang apa semua. Akhirnya gak dipegang, hancur. Terbalik mobil itu. Kutanya pendeta yang lain, kurang doa puasa, ada yang doa. Semua. Kutanya Tuhan, kenapa itu hancur Tuhan? Jangan kau tanya aku, itu pekerjaan setan itu. Katanya, ayatnya di mana? Ada pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Jangan kau anggap aku yang curi, aku gak pencuri kata Tuhan. Kalau ada penyakit dalam diri saudara, jangan anggap itu dari Tuhan, repot nanti. Gimana saudara doanya? Susah kan? Jadi saya curiga sama Tuhan, enggak, bukan, setan yang ngambil. Terus gimana? Kau baca bagian B-nya. Aku datang memberikan hidup kelimpahan. Jadi gimana Tuhan? Ya kalau sudah hancur satu mobil, kau minta 10 kan bisa. Oh iya. Kau minta 10. Sempat kan punya 10 mobil saudara. Jadi apa yang pernah hancur dalam diri saudara, jangan salahin Tuhan. Minta berlipat kali ganda. Kalau rugi 500 juta minta berapa? 5M. Ini 500 langsung, kemana kau Tuhan? Teganya kau Tuhan, jangan. Itu gak pekerjaan Tuhan. Setan itu mencuri. Asal dicuri setan, minta lipat ganda. Minta lipat ganda, asal minta lebih gede. Ada lagi saudara, di Rosdale itu, saya dikasih 2 rumah, tapi saya gak tahu siapa yang punya. Saya tinggal aja di situ. Tiba-tiba saya diusir. Dia bilang, rumah yang Bapak tempatin itu, sudah saya beli, kata tetangga. Aku pun gak tahu siapa yang punya. Jadi gimana Pak? Bapak harus keluar dari situ
1 bulan lagi. Oh saya main iman lah. Saya bilang, Tuhan aku tak mau keluar, titik. Kau urus-urus itu. Gitu. Tidur saya. Capek saya mikirkannya. Malam itu saya mimpi. Saya mimpi anak saya paling tua itu masuk peti mayat udah mati. Udah ditutup. Saya bilang, boleh gak saya buka peti mayatnya? Mereka bilang, sudah mati. Saya pengen lihat anak saya bilang, udah mati. Saya pengen lihat. Akhirnya dibuka. Anak saya ketawa di dalam. Ku angkatlah. Ku gendong. Baru Tuhan bilang, pelayananmu sudah mati. Tapi kuasa kebangkitan akan terjadi. Waktu saya bangun, sampai sekarang ada di itu Pak. Promise rumah apa udah tulisannya kalau Bapak itu belakangnya promise land itu. Rumah mujizat gitu. Miracle houses in the promised land. Saya datangin yang beli itu. Miracle houses in the promised land. Jadi rumah. Jadi saya datangin yang itu. Saya beli Pak. Berapa? Berapa Pak jual? Karena mimpi tadi. Dalam hatiku kalau iya katanya kacau. Kami buat tanda tangan. Oke saya beli. Dibelinya itu hanya $60.000 saya itu. Dia jual ke saya $82.000. Oke tanda tangan. Kalau saya nggak bisa bayar saya pergi. Baru 2 rumah lagi kiri kanannya. Nggak tahu siapa yang punya. Berdoalah. Ku telepon lah akhirnya. Ku cari siapa yang punya. 7981. Ketahuan. Jo katanya. Iya. Aku pendeta aku bilang. Oh boleh aku curhat katanya. Bolehlah aku bilang. Aku ini pengusaha. Dia yang buat MRT di Singapura itu. Dia juga pemilik. Sebenarnya dulu dia Rosdel dan Citra Batam itu dia yang punya. Jo kau butuh berapa? Kamu curhat dulu. Aku hanya 1 anak laki-laki. Kupaksa juga dia jadi pengusaha tak mau. Jadi apa dia sekarang? Jadi pendeta dia. Sial kali aku katanya. Terus gimana aku bilang? Oke rumah 7981 itu ku kasih sama kau. Caranya gimana? Udah kau pergi ke notaris saja. Terus pajaknya aku bilang. Oh berapa pajaknya? 300 juta. Oke ku kasih juga itu. 2 rumah itu tuntas dalam waktu 1 hari. 7981. Baru terakhir boleh gak semua gua sama kau? Disitulah saya dulu gak tahu bodoh apa enggak. Aku ini pendeta Pak, 2 aja cukup. Itu kalau gak mau dikasihnya perumahan Rosel dan Citra Batam itu, 2-2 mau dikasih. Surat aja ada semua sama saya. Tapi kan usia saya baru 25 tahun. Saya juga gak tahu pewahyuannya. Kalau tahu saya yang kayak gini sekarang, kumbat semua itu. Kurang pun gue bilang. Tapi ya itu kan pendeta harus miskin saat itu. Jadi enggak 2 aja cukup lah. Terlambat saya paham ini. 7981 Jaina. Baru yang satu lagi kan. Yang satu lagi tunggu aja gue pikir. Tiba-tiba ada orang lewat teman dari sini. Jo rumah ini gimana? Bermasalah ya? Iya ini aku mau beli. Berapa aku mau beli? $82.000. Baru seminggu kemudian dia telepon aku. Jo ada orang ngasih cek sama kau. Kau gak kenal siapa dia. Berapa? $82.000. Terus gimana? Kau gak perlu kenalan ya, kau datang aja. Ambil uang itu, kasih. 3 rumah selesai dalam waktu 2 minggu aja itu. Kalau ada masalah dalam diri saudara, ada berkat yang lebih besar. Amin. Jadi jangan takut. Kita ini orang yang gak bisa kalah. Menang pun gak bisa. Kita hanya bisa lebih daripada pemenang. Karena pemenangnya adalah Yesus. Yesus sudah selesaikan segala-galanya. Karena itu jangan lagi ikut-ikutan. Kalau saudara lihat ketakutan berarti saudara gak mati. Orang mati gak takut. Ya orang mati gak takut. Jadi khawatir, orang mati gak khawatir. Setiap kali saudara khawatir, engkau kedagingan. Harusnya kita apa? Cool. Dilempar ke lubang singa, relax. Masukkan ke perapi-apian kayak Sarah bisa Abednego, aku sikat. Kayak gini kita. Karena orang mati, gak ada rasa. Yesus kok yang kerjain. Ayo saudara. Ini dikit-dikit tersinggung, aku sakit hati. Aduh rendah kali saudara sakit hati. Zaman sekarang sakit hati itu, orang sakit hatilah orang paling bodoh. Karena sakit hati itu pilihan. Orang bilang, Pak Jo itu jelek. Boleh saya pilih sakit hati dan enggak kan?
Kalau saya katakan kau yang buta, ya selesai. Amin. Sakit hati itu pilihan. Mulai pagi hari ini, jangan pilih itu. Asalnya bilang saudara jelek, berarti matanya tak tercelik. Tumpang tangan aja, celikkan matanya Tuhan. Biar dia lihat kemuliaan Allah yang luar biasa dalam diriku. Oke, baik saudara. Kalau Yesus yang satu-satunya hidup, kita telah mati. Maka doamu jadi tidak terbatas. Impianmu jadi tidak terbatas. Dan apa yang Tuhan sudah taruh di hati saudara, dia akan genapi itu. Saudara, saya nggak tahu impian saudara. Impian saya tinggal itu terakhir. Selesaikan pelayanan gereja di Amerika dan di Eropa, udah itu balik. Kalau kalian pengen 20 tahun, ya duluan saya ke sana. Ya, kalau enggak kalian nanti kuburkan saya. Saya 90 tahun cukup. Ada yang minta 20, saya enggak. 90 cukup lah. Amin saudara. Oke, saya yang simpulkan di sini. Karena kita sudah mati, maka kita enggak perlu banding-bandingkan lagi. Si Farel pun enggak banding-bandingkan lagi. Karena Yesus saja. Dan kalau Yesus yang melakukannya, maka kita menjadi orang-orang yang tidak terbatas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Bukan tentang kami, tapi tentang Yesus yang hidup dalam diri kami. Dan iman kami adalah iman bahwa Dia mengasihi kami. Yes. Dan tidak hanya mengasihi kami, Dia menyerahkan nyawanya bagi kami. Karena itu hari ini Tuhan, kalau nyawa pun Kau berikan, kalau ada yang sakit, terima kesembuhan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan karena Engkau kaya raya, melalui kami semua bangsa diberkati. Kami terima juga berkat kekayaan daripada-Mu. Meteraikan firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.